Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan dengan mewajibkan mengikuti pendidikan SMA secara merata. Tak hanya diwajibkan, seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, namun pemerintah juga telah mengeluarkan program Indonesia Pintar PIP demi membantu orang tua siswa yang kategori kurang mampu atau miskin. Dengan peruntukan nantinya, tiap peserta didik berhak memperoleh biaya operasional pendidikan yang mencakup perlengkapan sekolah, uang saku, biaya transformasi, biaya praktek tambahan, hingga biaya lainnya. Ada nih Wakil Ketua LPI Tipikor didampingi awak media berkunjung ke SMA PGRI Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Asep Sopian sewaktu diwawancarai oleh awak media berkomentar terkait program Indonesia Pintar hanya dapat sedikit. Cuma 100 siswa kurang mampu siswa miskin. Akan tetapi data yang kita miliki dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat jauh dari apa yang diucapkan. Dengan jumlah data yang kita miliki sebanyak 448 siswa. Dengan nominal uang Rp358.500.000 diduga ada penggelembungan atau yang diduga digelapkan sebanyak 348 orang penerima PIP dengan jumlah uang yang sangat fantastis. Dan jumlah dapodik siswa data di Kemendikbud sejumlah laki-laki 497 dan perempuan 433. Jumlah total 930, tetapi Asep menyampaikan 936, jadi diduga ada markup 6 siswa. Informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dari salah satu sekolah terkait SMA PGRI Bantar Gadung sangat tidak rasional atau tidak masuk akal. Diduga menggelapkan PIP hak siswa kurang mampu miskin dan jumlah siswa di dapodik. Dan Asep selaku kepala sekolah menyarankan untuk menemui Bapak Haji Dedi selaku ketua yayasan dan beliau yang berperan penuh di sekolah ini dalam hal apapun. Pandangan kami selaku awak media setelah konfirmasi dengan Asep selaku kepala sekolah. Pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan jawabannya tidak sesuai di dapodik atau yang ada di data dari Kemendikbud. Jadi kami menduga benar adanya informasi terkait kebobrokan SMA PGRI Bantar Gadung sekolah tersebut. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum penggelembungan atau markup jumlah penerima bantuan program Indonesia Pintar PIP kepada aparat penegak hukum, baik Tipikor, Polres, Polda, ataupun Kejaksaan dan Kejati, supaya turun ke sekolah untuk diadakan penyelidikan pemanggilan kepada kepala sekolah dan ketua Yayasan SMA PGRI Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Memang karena mereka itu kan sekali itu kan sempat menanyakan masalah tentang kelas jauh kan seperti itunya tidak ada. Nama kan Pemprov yang apal sampai sejauh mana mengenai tentang program PIP SMA Negeri Bantar Gadung kan seperti itu. Karena yang terjun tadi aja intinya bukan memiliki kesalahan, bukan memiliki keberhasilan, menjadikan informasi dari informasi itu. Intinya jangan sampai katanya kan seperti itu. Iya. Ke atas. Ya kan sekarang mah gini kan. Kalau menurut kacamata saya kan terkait masalah segi pendidikan yang maraknya sekarang, setiap orang bisa mendirikan sekolah, baik itu badan hukum yayasan ataupun misalkan di luar yayasan SMA ya seperti negeri mah udah jelas kan. Bapak kan dari media apanya? Ya. Saya ini dari Sekjen LPI Tipikor untuk wilayah Kabupaten Sukabumi kan seperti itu Pak ya. Itu di situ saya sempat datang ke sana 2 kali Pak. Cuma pihak kepala sekolah yang namanya Asep Sopian itu mengarahkannya ke ketua yayasan. Berarti seolah-olah kepala sekolah itu hanya sekedar stupcing Pak, dibentuk stupcing. Seharusnya yang namanya program sekolah, jangan lupa pihak kepala sekolah, masyarakat kecil pun juga harus tahu Pak. Itu kemauan saya seperti itu. Jadi itu tidak ada keterbukaan. Satu itu saya tadi menanyakan mengenai masalah jumlah siswa di dalam dapodik itu 930 ya, betul 30. Ya. Ya, pengakuan dia itu 936. Itu kan dikemanakan lagi yang 6 berarti orang itu lagi. ada selisihnya 6 siswa 6 yang siswa. Ya, satu yang itu Pak. Ya. Yang kedua mengenai masalah tentang program PIP Pak, PIP itu sangat riskan Pak. Itu waktu saya menanyakan tahun 2020 dan tahun 2021 dan 2022 itu stagnan Pak. Itu dia itu di dalam dapodik itu dari dalam Kementerian Kemendikbud ya. Betul. Itu sampai 448. Betul. Nah, sementara saya tadi tanyakan
sama Pak Asep, dia bilang selaku kepala sekolah, dia bilangnya cuma yang mendapatkan 100 itu Pak. Berarti ada selisihnya itu sekitar 348 Betul. Pak ya? Ya itu jangan dimakan sendiri Pak. Ya itu jadikan ajang korupsi mungkin Pak ya? Nah seperti itu Pak ya. Tanggapan Bapak ketika ini bantuan program Indonesia Pintar dijadikan ajang korupsi, tindakan dari seorang Bapak selaku Sekjen FPI Tipikor Indonesia ke wilayah Sukabumi, seperti apa ini tanggapannya? Saya melaporkan sama kejaksaan. Saya siap dipertanggungjawabkan Pak. Jujur saja Pak. Akan melaporkan Pak ya? Betul Pak. Dan akan menggiring juga Bapak? Ya, kalau seandainya tidak ada kawan dari kejaksaan, ya saya mau langsung ke kejaksaan tinggi Pak. Oh, Jujur iya. saja ya. Terima kasih Pak. Saya siap pertanggungjawaban Pak. Ya terima kasih Pak Sekjen atas komentarnya. Terima kasih banyak. Kameraman Gunawan dan reporter Palapa TV RIN Sabta Nurdiansyah SE melaporkan.